Benarkah obat cacing ivermectin bisa mengobati COVID-19? Nah, ini heboh banget gimana. Kemarin Henry Satrio ngamuk-ngamuk. Di tengah kritik kayak begini, pemerintah bilang obat cacing, bro. Gila nggak lo katanya. Obat cacing buat ngobatin COVID, kata Henry Satrio. Kira-kira sementara kalau kita lihat Instagramnya Peter Gonta menjadi duta besar obat cacing ini untuk membuat orang-orang. Atau gara-gara COVID makan susah sehingga butuh obat cacingan, mungkin kayak begitu. Mungkin. Gimana BAM? Mas Rono. Ya gini ya, biasalah di dunia farmasi itu ada obat yang diniatkan untuk berfungsi tertentu, tapi dalam penggunaannya ternyata ditemukan ada fungsi lain yang bisa juga diemban oleh obat itu. Coba deh disuruh orang-orang farmasi itu meriset, itu banyak contohnya gitu. Bahwa dia obat cacing buat hewan, bukan buat manusia. Setahu saya manusia juga sejenis hewan juga kan? Gitu. Gitu kan? So what gitu. Nah, kemudian juga kita mungkin ingat dulu ada obat namanya Viagra. Viagra itu kan diniatkan untuk jadi obat pengencer darah. Tahu-tahu Viagra itu punya fungsi-fungsi lain yang sangat menyenangkan buat beberapa orang tertentu kan. Nah, kalau itu diulik, kalau itu dicari-cari, saya yakin banyak sekali di dunia medik itu hal-hal semacam itu. Tapi kan seperti yang Pak Sarono bilang tadi, di situasi yang begitu unik, kita belum pernah hadapi, ya, memberikan sebuah pesan yang spekulatif itu tidak akan membuat keadaan semakin gaduh gitu loh, Pak Sarono. Ya itu artinya memang kondisi psikososial kita lagi jelek. Ditambah lagi ada macam-macam cara lewat media digital itu untuk menyampaikan berita ya yang mungkin nggak benar atau gimana gitu, tapi kadang-kadang ya gitu, yang benar dianggap enggak, yang enggak dianggap benar gitu. Saya ingin cerita satu lah ya mengenai apa yang terjadi di Amerika tuh tentang distribusi BBM gitu. Nah, ada perusahaan minyak yang namanya Colonial Pipeline di Texas. Dia punya jaringan distribusi minyak BBM ya, yang jaringan pipanya itu total 8.000 km lebih dengan ratusan tangki segala macam. Nah, terus sistem informasinya dihack sehingga kemudian mereka nggak bisa mendistribusikan minyak itu. Nah, apa yang terjadi? Hackernya dibayar dengan dalih asuransi gitu, $2,5 juta. Jalan lagi sistemnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada cara secara hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat. Itu namanya ransomware, ya, menggunakan media digital untuk melakukan pemerasan lewat hacking gitu. Yeah. Jadi ini juga akan jadi soal begitu. Apa cara kita menggunakan informatika? Makanya kemudian ada namanya Kementerian Kominfo. Yeah. Cuman kan kalah cepat sama hacker, kerjanya pemerintah dimanapun juga, pemerintah apapun juga kalah cepat. Iya. Yeah. Nah, terus gimana caranya ngatasin ini? Nggak tahu saya. Kalau mau Pak Sarono diangkat jadi Menko Maritim Investasi baru bisa keluar tuh ilmunya lagi untuk bikin kebijakan. Jangan ini zaman susah gitu. Karena kita nggak pernah menemukan diri kita dalam situasi semacam ini di mana ada perubahan iklim, ada pandemi, ya toh ada teknologi informasi yang udah mengalami regenerasi beberapa kali.
Betul. Lu jangan tambah-tambahin kerjaan Pak Sarono, Dit. Ini udah mau sama total politik aja udah syukur nih, Bro. Iya. Dan penonton kita tadi, penonton kita udah sampai 140 Pak. Jadi ada jemaah Al Sarwononian bertahan sampai 140 orang Pak nonton kita dari awal. Iya, lu jangan tambah-tambahin. Nanti beliau jadi Menko kita susah ngundangnya. Oh iya. Udah benar kayak gini. Gak bakalan. Loh, Pak, Mahathir Mohamad aja jadi PM umur 92, Pak. Nah, di situ kita nih tanggung. Mau jadi menteri ketuaan, mau lebih dari itu jadi perdana menteri atau presiden di bawah umur. Jadi ngapain dipikirin gitu, serba salah gini. Mending jadi sombong alternatif, Pak ya. Iya. Tapi itu kesombongan alternatif tuh belum pernah dijelaskan ke diri. Pak Sarono, gue ceritain dulu nih sebelum BHM ngomong nih. Kenapa dari tadi saya dan Ari cerita soal Pak Sarono Mister Kesombongan Alternatif. Jadi pada suatu hari nih ada acara bedah buku ini nih, menapak koridor tengah di kantor DPD Golkar di Cikini. Kantornya Pak Sarono juga setelah gue lihat-lihat di buku ini ternyata kantornya Pak Sarono dulu itu rumahnya Aidit dulu Pak ya, kemudian dibangun jadi kantor Golkar, kantor DPD Golkar. Nah, selesai acara waktu itu ketua DPD Golkarnya Rizal Malarangeng, makanya gue diundang Bang Celi, kita ikut ya kan, Pak Sarono diantar sama Bang Celi ke mobilnya, gue ikut dong sebagai grupis kan, Sarono grupis kan kita kan. Pas gue datang sampai di ujung pintu ngelihat mobilnya Pak Sarono, ini menteri 3 periode, anggota DPD, sekjen Golkar bos, mobilnya Escudo tahun 2006 bos. Ya. Muka kita sebagai anak milenial nggak bisa dibohongin kan, kalau kaget, kok gini gitu kan, agak kaget, muka nggak bisa ditutupin bos, kekagetan. Senior tuan senior Sarono ini melihat saya kaget, wajahnya berubah, dia ngomong, kenapa lu? Kaget, lihat mobil gua. Ini namanya kesombongan alternatif. Hah? Apa tuh Pak? Iya, kalau orang kaya punya Ferrari atau Mercy yang baru, lu sombong, itu wajar kan? Nah, gua sombong. Itu mainstream. Gue sombong. Escudo tahun 2000 pasti gue pakai 2015. Itu sama kayak 2018. Ngelihat Pak Bambang Hartono naik Avanza ya. Benar. Atau ya, Frankie Welirang juga gitu dulu. Dia pakai mobil tua, padahal dia tuh big bossnya Indofood kan. Ya kesombongan alternatif tuh. Kalau kesombongan itu level makomnya udah tinggi bro. Itu udah di atas kesombongan mainstream itu. Ya mendingan daripada malu kan mendingan pura-pura sombong. Padahal kan kita nggak punya duit aja buat beli mobil baru kan gitu. Bisa aja. Iya. Itu sama kayak gua Dit. Kalau gua pakai Rolex pun orang pasti ngiranya KW itu. Jadi mending gue pakai jam biasa aja gitu kan. Benar, sombong alternatif. Oke, gitu. kita langsung ke BHM nih. Gimana nih BHM melihat obat cacing? Nah ini Mas Ari sama Mas Budi jangan kecewa ya. Saya termasuk yang dalam tanda kutip lah mendukung ivermectin ini. Kalau saya juga pengikut Peter Gonta, jadi gue ikut dukung Pak. Ya dan tapi saya terus terang kalau Peter Gonta dia kan orang swasta ya, dia mau berpendapat apa aja, sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Sebenarnya yang lebih bermasalah itu adalah misalnya Pak Muldoko sebagai KSP karena pejabat negara, beliau secara pribadi tentu boleh percaya pada ivermectin itu ya. Tetapi sebagai pejabat negara mesti berhati-hati karena ini menyangkut peraturan. Nah terus terang ya, kalau menurut saya setuju dengan Pak Sarono tadi bahwa banyak contoh obat yang punya khasiat yang ternyata bahkan lebih berkhasiat di khasiat sampingnya ketimbang tujuan awalnya seperti Viagra. Cuma Viagra itu beruntung, jadi Viagra itu kan buatan Pfizer ya. Waktu Viagra sebagai obat pengencer darah atau tekanan darah tinggi ini diketahui ternyata punya efek depan yang luar biasa, ya.
Maka kemudian dan Pfizer langsung lihat, wah ini obat akan lebih laku karena efek depannya ketimbang dari tujuan utamanya kan. Jadi akhirnya Pfizer melakukan uji klinik berikutnya. Kalau tadinya uji klinis sebagai obat jantung, nah sekarang sebagai obat kuat lelaki perkasa lah gitu kan, obat perkasa. Dan obat maskulin. Ya, dan itu diikuti sesuai aturan dan akhirnya berhasil uji klinisnya, maka dia dapat izin edar dan dia dapat dan sekarang the rest is history ya. Dan karena dia punya patennya, masih punya patennya, orang lain nggak bisa niru itu, ya kan? Kalau nggak kena, dia bisa jual. Lu baru tahu kan, Ri, kalau Viagra itu ternyata patennya Pfizer kan, makanya tadi lu ketawa-tawa. Iya. Enggak, bukan. Gue tahu BHM bisa menjelaskan sedetail itu soal Viagra, bos. Enggak, masalahnya itu. Masalah gue jadi makanya dulu beredar viral kan, kalau pakai vaksin Pfizer mudah-mudahan ada efek depannya juga gitu loh. Nah, ini jadi problem. Seandainya nih ya kita ngomongnya, seandainya efek depannya Pfizer itu baru diketahui, Viagra itu baru diketahui setelah obatnya patennya udah selesai jadi generik. Nah, pasti Pfizer nggak akan mau membiayai uji kliniknya karena nggak ada untungnya. Uji klinik itu mahal loh. Jadi saya kasih cerita aja, kebetulan saya tahu informasinya. Uji klinik Sinovac yang di Unpad itu, vaksin Sinovac yang cuma 1.600 relawan, jadi itu cuma subset ya, bukan uji klinik secara keseluruhan, cuma bagian kecil dari uji klinik Sinovac. 1.600 itu biayanya sekitar $500 juta atau sekitar 7 miliar rupiah. Berarti ya, vaksin Nusantara itu juga punya challenging banget tuh, Mas Bambang, apalagi dari dalam negeri ya. Iya. Jadi itu kalau kita ngikutin standar yang namanya uji klinis memenuhi standar internasional itu harus puluhan ribu ininya relawannya. Sampelnya, ya. Jadi mungkin biayanya di atas 50 miliar lah gitu. Nah, sekarang nggak ada yang mau membiayai uji klinis kemungkinan si obat cacing, ivermectin, obat cacing ini sebagai obat COVID. Nggak ada untungnya. Nah, celakanya dunia industri di hampir seluruh negara itu sudah dimanjakan bahwa uji klinis itu biayanya ditanggung oleh perusahaan produsennya. Nah sekarang produsernya ivermectin itu kan Merck. Merck ngapain gua bikin uji klinis ini karena udah generik, nggak ada untungnya. Ntar gua keluar biayanya, nanti yang untung perusahaan generik India karena dia bisa produksi, si Mercknya nggak dapat apa-apa gitu. Oleh karena itu kalau saya advokasinya supaya pemerintah membiayai dan melakukan uji klinik terhadap obat-obat yang ada indikasi kuat mempunyai khasiat terhadap COVID, karena kita lagi semua kita kan lagi fokus ngadepin COVID. Tentu nggak sembarang obat. Nah kalau kita studi ivermectin, banyak studi independennya itu, studi akademisnya termasuk dari universitas terkenal, dimuat di jurnal seperti Lancet, itu kan yang kredibel, menunjukkan indikasi bahwa iya lihat ada indikasi kuat bahwa ivermectin punya dua khasiat. Satu, mencegah kita ketularan COVID. Kedua, kalau kita kena COVID, membuat lebih cepat sembuh. Lebih cepat sembuh. Jadi artinya gini, kalau misalnya tanpa ivermectin itu 12 hari di rumah sakit, dengan ivermectin ternyata 7 hari bisa keluar. Lah, kalau beda 5 hari ini kita kalikan dengan biaya yang sekarang berlaku, per hari kan 10 juta. Jadi udah 50 juta hanya dengan obat yang harganya 9.000 perak dipakai mungkin 5 hari, 45.000, kan penghematan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bisa mengambil manfaat ekonomi dari melakukan uji klinis terhadap obat-obat yang sudah generik untuk fungsi yang lain, itu adalah pemerintah dan asuransi. Jadi harusnya untuk membiayai ini sebetulnya pemerintah bisa minta bantuan juga
perusahaan asuransi untuk ikut membiayai. Karena asuransi kan untung kalau semakin orang semakin sedikit yang kena COVID atau kalau masuk rumah sakit makin pendek waktunya, yang untung itu kan pemerintah kalau di sektor komersial asuransi kesehatan gitu loh. Karena kalau di luar itu nggak ada yang mau biayain ini gitu loh. Ya. Nah, karena itu dan untungnya saat ini Pak Jokowi menurut saya memilih Menteri Kesehatan yang pas, Top ya. Yang top. Ini bukan langsung. karena sesama alumni ITB kan nih. BHM Ya. Ada faktor juga lah ya. Ya kalau kita kan ini bukan soal orangnya, soal kebijakannya. Kebijakannya top, ya kan? Vaksinnya cepat, gratis, lalu dia juga top, langsung dia perintahkan rumah sakit, 8 rumah sakit melakukan uji klinik, ya. Tapi menurut saya dalam hal ini Pak Erick Thohir juga udah oke. Kan jadi problem nih, seandainya ternyata hasil uji kliniknya benar nih, bermanfaat. Barangnya ada nggak? Ya kan? Malah bisa tiba-tiba yang ada harganya melonjak kan? Udah terbukti. Ternyata pabrik Semarang itu siapa namanya? Harsen, dia jualan udah diturunin, jualan harganya masih 28.000 per biji. Padahal Indofarma bisa membuat itu dengan 9.000 perak. Ya kan? Jadi menurut saya udah benar Pak Erick Thohir bilang, oke, Indofarma bikin dulu karena toh nggak mahal bikinnya. Ini kan akan lebih murah ketimbang dulu. Ingat nggak kita beli berapa juta dosis kloroquine? Obat kina obat malaria. Ya, dan ternyata akhirnya terbukti kan nggak bermanfaat kan. Coba ada nggak yang mau nanyain tuh? Sekarang itu obat mau diapain tuh? Ya kan? Tapi kan kita bisa membenarkan obat kina kita ya. Karena tapi kan kita bisa mengtolerir itu karena kebalikannya gimana kalau waktu itu ternyata kloroquine itu ternyata bermanfaat, lalu kita nggak punya. Ya. Nah, gawat kan? Toh kita punya pabrikan-pabrikan farmasi yang juga punya yang paten-paten ya, Mas Bambang ya. Jadi itu yang harus digunakan juga. Dan saya mau ceritain juga ivermectin itu seperti Pak Sarono bilang, awalnya itu memang obat untuk hewan. Lalu tiba-tiba ditemukan loh, kayaknya untuk manusia juga bisa. Lalu mereka bikin uji klinis karena patennya masih dipegang oleh Merck. Mercknya mau biaya uji klinis. Akhirnya terbukti bisa menguji antiparasit, termasuk itu selain kaki gajah, ya cacing kaki gajah juga yang banyak orang nggak tahu kalau di Amerika orang kutuan, anak kecil kutuan itu rambutnya dikasih ivermectin karena dia juga obat kutu. Yang mantap ya, dikasih sekali makan aja udah rontok tuh semua kutu-kutunya. Atau kudis, jadi obat kutu, kudis, cacing ya parasit itu semua. Dan itu sangat efektif. Makan satu. Iya, jadi sekali kita makan ivermectin kita langsung bebas kudis, bebas kutu, dan bebas cacing, Andri, dan bebas COVID juga. Dan kalau kalaupun berulang itu biasanya baru setelah 3 bulan. Jadi biasanya dosis kedua dimakan 3 bulan kemudian. Dan itu begitu efektifnya, itu kan yang nemuin orang Jepang. Si penemunya itu kan dapat hadiah Nobel di bidang kesehatan. Karena dia menyelamatkan jutaan orang, terutama yang ada kudis dan ada kaki gajah dan kutuan kan lebih banyak negara miskin ya. Dan akhirnya bahkan dikasih gratis. Dan dia dapat hadiah Nobel dan WHO memasukkan ivermectin ini sebagai obat esensial karena begitu efektif. Nah, satu hal lagi yang saya suka berdebat dengan para dokter ini, kan kalau kita uji klinis itu ada 2 yang diperiksa, keamanannya dalam dosis tertentu dan juga khasiatnya. Nah, kalau Anda periksa Anda akan kaget ya bahwa yang mati akibat overdosis ataupun akibat efek samping ivermectin yang sudah mungkin dikonsumsi lebih dari 1 miliar orang dalam 50 tahun ini, itu lebih rendah, angka kematiannya jauh lebih rendah ketimbang orang yang kena efek samping konsumsi Panadol alias paracetamol yang dijual bebas gitu. Aneh kan? Paracetamol yang jauh lebih menyebabkan kematian dibandingin ivermectin bisa dijual bebas.
Nah, apalagi yang menjadi ramai kan respon ID ini kan, Mas Bambang, yang keras sekali kan terhadap ivermectin ini kan. Ya, kalau saya sih ya, kalau saya jadi ID juga, dan kalau saya jadi BPOM, reaksi saya akan sama dalam arti kata, saya tidak bisa mengeluarkan izin edar tanpa ada uji klinis, karena itu aturan, itu undang-undang ya. Kita harus berarti. Tetapi saya tidak akan menghalangi, karena ini juga protokol WHO, protokol standar dunia termasuk FDA, yang kita sebut namanya adalah Obat alternatif. Compassionate clause atau compassionate use. Itu artinya apa? Kalau pasien udah mungkin dia ngerasa, saya merasa obat ini emang efektif, Dok. Terus dokternya juga merasa obat itu tidak berbahaya bagi pasien. Kalaupun kalau pasien percaya kan paling nggak ada efek placebo. Efek placebo itu bisa 30% manfaatnya. Maka dokter diizinkan untuk memberikan obat itu. Itu namanya compassionate clause, atau misalnya udah koma penderitanya. Dokter udah nggak tahu obat apa lagi yang dikasih. Kemudian ada indikasi di beberapa studi yang walaupun belum lulus uji klinis, tapi beberapa studi yang kredibel ada manfaatnya. Boleh dokter kasih, selama pasien atau keluarga pasien kalau dia udah koma diberitahu ini belum uji klinis, tapi ada studi segini, ada risiko begini. Maka, dan itu yang sekarang dilakukan dokter-dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan banyak dokter juga, karena dokter ini kan yang lihat di lapangan, kok saya kasih ternyata sembuh dalam berapa hari. Ya kan? Tapi ini bukan obat yang udah lolos uji klinis. Jadi kayak obat alternatif aja gitu ya. Iya, tapi harus, karena ini obat masuk dalam peraturan obat keras, harus pasiennya tuh well informed bahwa ini obat yang belum lulus uji klinis, belum ada izin edarnya, tapi ada studi akademis yang mendukung, ada risikonya begini. Kalau pasiennya udah tahu, dokternya juga percaya, silahkan dilakukan. Nah, di lain pihak, yang namanya BPOM juga harus lihat uji klinis yang berlaku ini kan biasanya lama. Kalau indikasinya cukup kuat, BPOM ataupun FDA ataupun WHO punya juga klausul yang namanya emergency usage. Ya, jadi kalau terlalu kuat datanya, walaupun belum sampai habis uji klinisnya, BPOM bisa mengambil keputusan, ya ini karena indikasinya sangat kuat, walaupun ini belum selesai secara benar, berani keluarin emergency usage. Seperti dilakukan terhadap vaksin Sinovac kemarin. Iya. Ya. Jadi ada alternatif ini ya, Mas Bambang. Ya, dan untungnya Menteri Kesehatan kita paham betul soal ini, jadi saya merasa agak oke lah gitu. Gue harus bacain komen. Iya, lucu nih. Gue dibacain ya. Ini komen buat BHM nih dari Adelia Nali. Ngeri di BHM, tahu apa aja sampai farmasi juga. Dibalas oleh Faris Effendi. Backgroundnya juga wartawan, pasti tahu semua, apalagi senior. Kata Adil Putra nih agak kurang ajar nih BHM. Om BHM sepertinya distributor Viagra nih katanya. Anda jangan fitnah. Anda jangan fitnah. Enggak, kalau itu saya jawab. Saya nggak perlu Viagra. Saya Pak Sorono cukup makan lenca. Nah, tahu nggak lenca tuh? Kalau orang Sunda tahu. Beliau punya paten. Oke, Ri, udah 2:30. Oke, udah mantap ini. Terima kasih. Kita sudah bahas hal-hal yang paling terkini. Mudah-mudahan seminggu 2 kali lah kita ya bisa kayak gini-gini bahas isu-isu yang update siang-siang gini Pak Sarwono dan BHM, supaya orang, karena besok-besok ini akan PPKM mikro, Pak. Jadi orang pasti akan di rumah banyak. Banyak juga milenial nganggur nih karena dosennya juga nganggur. Jadi kita harus isi dengan bisa disponsorin Viagra nih karena orang lagi pada di rumah. Gak jadi nonton Don mereka kalau dipakai Viagra. Terima kasih sekali lagi BHM, terima kasih Pak Sarwono, Mister Kesombongan Alternatif. Gue lagi baca ini, udah gue baca, cuma lagi mau baca lagi gara-gara kemarin habis telepon sama Pak Sarwono. Ini lagi cerita soal ini lagi sampai bab ini Pak, waktu kampanye Golkar di DKI yang rusuh.
Nah, ini juga kenapa ini bisa rusuh dan kenapa juga waktu P3 itu bisa menguasai betul gitu ya di politik Jakarta nih. Itu menarik, Pak. Ya. Lo belum baca habis kan? Hah? Lo belum baca habis kan? Budi belum baca habis kan? Belum baru sampai situ. Aku udah komplit bacanya tahun lalu. Iya, Kita iya, bisa iya. debat tuh soal itu. Nah, kapan-kapan kita bahas ya part per part Ya. karena ini menarik banget ini. Dan Boleh. Dan Cerita untuk perjalanan karena cerita perjalanan Sarwono ini juga perjalanan Orde Baru, ada Murdiono connection di situ, ada Pak Darmono, ada macam-macam, ada Jenderal Beni gitu ya, macam-macam lah di sini. Menarik. Cuman ada cerita lucunya tuh. Gimana? Kenapa aku udah baca komplit? Karena aku dikontak panitia untuk bedah buku moderator acara ini. Tahu-tahu H-1 Pak Sarwono lihat, wah, jangan BHM ini moderatornya. Pecat gua langsung diganti. Bisa mengganggu stabilitas politik karena terlalu banyak rahasia yang dia pegang kan. Dia masih saudara soalnya sama dia. Waduh, kacau ini. Jadi begini, dia salah satu warisan Wimar Witular untuk Pak Sarwono adalah Budi Adiputro. Jadi ini lungsuran dari Wimar ke Mister Kesombongan Alternatif kan. Betul. Lanjut pengabdiannya nih ya. Lanjut. Oke. Thank you BHM dan Pak Sarwono. Sampai jumpa. Nah,